Tahu Pop Gengs? Pemerintah mengimpor minyak mentah dan BBM untuk mencukupi kebutuhan konsumsi negeri ini. Hal tersebut karena setiap harinya, masyarakat menghabiskan BBM 800.000 barel. Sementara produksi minyak mentah nasional hanya mencapai 616.000 barel per harinya. Sampai di sini masih masuk akal masalah impor-mengimpor. Toh antara permintaan dan jumlah barang tidak seimbang. Nah, yang baru tidak masuk akal karena Indonesia mengimpor BBM dari Singapura. Padahal minyak mentahnya itu berasal dari Indonesia. Alasannya karena kilang minyak di Indonesia tidak mampu menampung seluruh produksi minyak mentah di tanah air. Indonesia memang punya refinery atau istilah sederhananya kilang minyak. Fungsinya adalah mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk lainnya, karena minyak mentah umumnya tidak dapat langsung dimanfaatkan. Supaya memiliki manfaat, minyak mentah tadi harus melalui proses pemurnian dalam kilang minyak terlebih dahulu. Produk setelah dimurnikan, semisal bensin, minyak tanah, LPG, minyak distilat, minyak residu, kokas, aspal, dan bahan-bahan kimia lainnya. Indonesia punya kilang minyak yang terbilang besar. Nah, pertanyaannya, benarkah itu tidak cukup untuk menampung dan mengolah minyak mentah yang ada di Indonesia? Mari kita jawab. Salah satu kilang minyak yang masih aktif beroperasi dan menyumbang produksi terbesar adalah kilang minyak Cilacap atau unit 4. Bahkan unit milik Pertamina ini yang terbesar di Asia Tenggara. Itu artinya lebih besar dari 3 kilang minyak yang ada di Singapura. Kilang minyak Cilacap punya 2 kilang. Yang pertama dibangun pada tahun 1974 dan kilang minyak kedua dibangun pada tahun 1981. Kapasitas produksi kilang minyak ini mencapai 348.000 barel per hari. Memang tidak sebesar kapasitas ExxonMobil Jurong Island Refinery yang ada di Singapura dengan kapasitas 605.000 barel per harinya. Tapi setidaknya, kilang ini mampu memasok sekitar 34% dari kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain memproduksi BBM, kilang minyak Cilacap menjadi satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan bahan dasar pelumas untuk pembangunan infrastruktur. Oke, memang kilang minyak Cilacap jauh dari kebutuhan konsumsi tanah air. Tapi Pertamina punya kilang minyak terbesar kedua di Indonesia. Sebagian besar produknya disalurkan ke kawasan Indonesia Timur dan sebagiannya lagi ke Indonesia Barat dan juga diekspor. Kilang minyak Balikpapan atau Refinery Unit 5 sudah beroperasi sejak 1922, jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya, kilang ini sudah genap berusia 100 tahun. Luasnya sekitar 2,5 km persegi yang fungsinya mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Kapasitas kilang ini mencapai 260.000 barel per harinya dan dapat memasok sekitar 26% kebutuhan BBM di Indonesia. Sejak dibangun, kilang minyak terbesar kedua ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan agar dapat meningkatkan margin dan kapasitas produksi. Dan rencananya, kilang Balikpapan nantinya akan ditingkatkan agar dapat memasok 360.000 barel per harinya. Beberapa kali mengalami perbaikan, tapi sekaligus juga sudah mengalami kebakaran sebanyak 2 kali. Insiden kebakarannya juga terjadi tahun ini dan tidak berselang lama. Peristiwa pertama terjadi pada awal Maret lalu, sementara peristiwa kebakaran kedua terjadi pada bulan Mei. Usia kilang yang sudah cukup tua mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya. Oke, dari 2 kilang minyak yang sudah kita bahas, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi BBM tanah air karena hanya mampu mengolah minyak mentah sekitar 600 barel per hari. Lalu bagaimana dengan pasokan dari kilang minyak Dumai atau Refinery Unit 2 yang ada di Kepulauan Riau? Sejak dioperasikan pada tahun 1971, kilang minyak ini cukup memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. Kilang minyak Dumai punya kapasitas produksi sebesar 127.000 barel minyak per harinya dan menjadi ketiga terbesar di Indonesia. Produk BBM yang dihasilkan berupa aviation turbine fuel, minyak bakar, minyak diesel, minyak solar, dan minyak tanah. Sementara untuk produk BBM meliputi solvent, green coke, dan LPG.
Indonesia juga punya kilang minyak yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Kilang Balongan atau Refinery Unit ke-6 yang digadang-gadang akan menjadi kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara. Bukan hanya itu, kilang Balongan telah menggunakan teknologi terbaru dengan penerapan standar internasional. Kilang ini mengolah minyak mentah menjadi produk-produk unggulan seperti premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina Dex, minyak tanah, LPG, dan propilen. Kilang Balongan adalah pemasok utama BBM ke wilayah DKI Jakarta, lalu wilayah Banten, dan beberapa wilayah di Jawa Barat yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia. Soal kapasitasnya, kilang minyak Balongan dapat memproduksi BBM sekitar 125.000 barel per harinya. Dan satu lagi yang terbilang besar terletak di Sumatera Selatan, yaitu Kilang Pelaju. Kilang ini adalah yang paling tua di Indonesia. Ada 2 lokasi kilang yang ada di Kilang Minyak Pelaju, yang didirikan oleh Shell dari Belanda pada tahun 1904, dan Kilang Sungai Gerong yang didirikan Stanvac dari Amerika Serikat di tahun 1962. Dari 2 lokasi yang ada, Kilang Minyak Pelaju mampu mengolah minyak mentah sebesar 118.000 barel per harinya. Meski berumur 100 tahun, Kilang Pelaju masih mampu memproduksi bahan bakar minyak berkualitas. Beberapa produk unggulan Kilang Pelaju adalah bahan bakar nabati mesin diesel B30, Aftur, Dexlit, LPG, Musikul, Brizon, dan Politam yang merupakan produk petrokimia premium industri plastik. Ini belum terhitung dengan proyek pembangunan kilang minyak Tuban, Jawa Timur yang merupakan hasil kerjasama Indonesia-Rusia. Diklaim, kilang minyak ini nantinya adalah yang tercanggih di dunia. Proyek senilai 211 triliun ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak yang harganya terus meningkat. Kabarnya kilang ini punya kapasitas untuk mengolah minyak mentah sebanyak 300.000 barel per harinya di tahun 2026. Kerjasama ini sebenarnya sangat menguntungkan Rusia setelah Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang mengumumkan secara resmi melarang impor minyak dari Rusia. Hal tersebut membuat Rusia mengalihkan fokusnya ke Asia dan Afrika. Artinya, embargo Amerika ke Rusia tidak akan berdampak signifikan terhadap ekspor minyak mentah dan produk minyak lainnya. Oke, kita sudah membahas 5 kilang terbesar yang ada di Indonesia, ditambah dengan rencana proyek kilang minyak Tuban. Mungkin sudah bisa menjawab ya pertanyaan di awal tadi, apakah kilang minyak yang ada di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi tanah air? Kilang Cilacap dapat mengolah minyak mentah 348.000 barel per hari. Kilang Balikpapan, 260.000. Kilang Dumai, 127.000. Balongan, 125.000. Dan Kilang Pelaju, 118.000 ditambah rencana proyek Kilang Tuban sebesar 229.000 barel. Maka, secara hitungan sederhana, kilang minyak Indonesia sebenarnya mampu mengolah 978.000 barel per harinya di luar proyek Kilang Tuban. Artinya, jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM sebesar 800.000 barel per harinya. Jadi, mengapa kita masih mengimpor BBM?